Pada abad ke-14, Islam belum banyak dikenal di tanah Jawa. Namun, lewat kelembutan dan ketekunan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, cahaya Islam mulai bersinar. Ia mengajarkan agama Islam dengan damai dan penuh kasih. Beliau mendirikan sebuah pesantren yang sederhana, namun memiliki dampak yang luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai para santri, sebelum kita mendalami kalam ilahi, marilah sejenak kita merenungkan tatanan agama kita yang tercipta di bumi pertiwi ini. Tahukah kalian, ada sebuah pendapat yang cukup kuat yang mengatakan sebelum kedatangan kita, Islam telah lebih dulu hadir melalui jalur perdagangan. Kenapa kamu tergesa-gesa? Aduh, aku mendengar dari penjelajah lain bahwasanya ada wilayah yang kaya akan rempah-rempah. Bagaimana kalau kita berjualan di sana? Setuju. Aku juga ingin tahu bagaimana perkembangan agama di wilayah sana. Wah, kabar baik. Kebetulan dagangan kita belum laku di sini. Aku akan ikut. Bagaimana kalian? Setuju. Setelah kesepakatan tercapai, mereka pun berlayar, meninggalkan tanah asal, menentang derasnya ombak, membawa dagangan dengan penuh harapan. Minggu-minggu berlalu, terombang-ambing di atas lautan yang tak bertepi, hingga akhirnya mereka pun tiba. Setelah menuruni kapal, Arsyad Khan tidak mencari apapun, namun matanya menangkap sesuatu. Ia terpaut pada gadis cantik yang membuat dunia terasa lebih pelan. Keesokan harinya di daerah Jawa, tepatnya di Pasar Gresik, suasana mulai ramai. Kain-kain dari India dibentangkan. Para pedagang dari Gujarat menawarkan dagangan mereka. 30 gobok ini dibeli. Ayo Bu. 30 gobok ini murah. Wah, jadi 100 gobok. 30 gobok ini. Bisa. Dua jadi 60 gobok. Ayo. Bu dibeli Bu 30 gobok. Dibeli Bu. 30 gobok Bu. 30 gobok. Setelah sekian lama, gadis yang hanya ia lihat dari kejauhan kini berdiri di depan gerai Arsyad Khan. Berapa Mas ini kain harganya? 8 gobok Pak. Kalau 5 gobok bisa nggak? Aduh, saya gak bisa 5 gobok mah. Saya bisanya juga 7 gobok lah. Saya baru turun nih di pelabuhan. Gimana ya? Kalau 6 gobok? Bisa lah, asalkan Nona cantik memperkenalkan diri sama saya. Baiklah, jenengan Nurmala. Masnya bagaimana? Oh, Nurmala ya. Jenengan Arsyad Kak. Nurmala? Ya ampun, Simbu sudah memanggil. Duluan ya Mas. Iya, hati-hati. Hari-hari pun berlalu, Nurmala semakin sering datang. Bukan sekedar untuk membeli kain, tapi karena percakapan mereka mulai berarti. Sikap, tutur kata, ada ketulusan di dalamnya. Tanpa ia sadari, hati Nurmala pun mulai percaya. Untukmu, cinta yang tak pernah padam dalam perjalanan waktu yang tak terhitung. Aku menemukan cintaku yang sejati di dalam matamu. Kau adalah rumah bagiku, jiwaku yang telah tempat di mana aku ingin menghabiskan sisa hidupku. Senyummu adalah janji yang aku tunggu.
tanganmu adalah tempat yang ingin kupegang selamanya. Dan kini, izinkan aku bertanya, apakah kau bersedia menjadi belahan jiwaku? Untuk kita lalu hari ini penuh suka dan duka bersama. Dengan cinta yang tulus, aku memintamu untuk menjadi pendamping hidupku. Di bawah langit yang sama, kita akan melangkah bersatu dalam ikatan yang abadi. Nurmala, Surat apa itu? Simba, aku izin keluar dulu. Nurmala kembali ke pasar. Ia ingin berbicara langsung dengan Arsyad Khan. Ada apa Nurmala? Aku ingin berbicara berdua denganmu, Mas. Baiklah. Tanpa Nurmala ketahui, orang tuanya mengikuti mereka. Apa kamu memiliki perasaan padaku? Kenapa Nurmala? Aku tidak bisa menikah denganmu, tapi aku masih ingin bersamamu. Dengan begitu caranya Nurmala, karena ibu bapakmu belum tentu merestui kita. Aku akan memperjuangkanku dengan ridha Allah dan aku akan menikahimu besok. Baiklah. Mas, sepertinya anak laki itu sangat baik, Mas. Tuh, mungkin dia juga bisa membawa keluarga kita ke jalan yang benar. Betul, Mas. Kita lihat besok ya, Mas. Ya. Keesokan harinya, Arsyad Khan datang ke rumah Nurmala. Ia membawa niat baik. Assalamualaikum. Gantengnya. Ada apa, Mas, kesini? Dek Nurmalanya ada, Bu. Oh, ada. Silakan masuk. Silakan duduk. Nurmala, iya Simbu. Maaf Bapak dan Ibu, kedatangan saya ke sini. Saya akan meminang putri Bapak Ibu untuk menikah dengan saya karena cinta yang suci itu direstui dengan orang tua. Ya, saya mengizinkan. Asal jaga baik-baik anak saya, bawa dia ke jalan yang benar. Dengan nama Allah, saya berjanji bahwa saya akan menjaga putri ibu dengan baik. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ada apa, Nak? Jadi sebentar lagi saya mau menikah Pak. Apa Bapak bersedia jadi penghulu saya? Wah, sudah besar anak paman ini. Mau kapan nikahnya? Saya melaksanakan pernikahan lusa Paman. Baik, kalau begitu jangan lupa siapkan mas kawinnya. Karena Islam mengajarkan bahwa jika kita ingin menikahi seseorang, kita harus memberi mahar. Sama dengan memberi mahar orang tersebut. Siapkan mahar terbaikmu dari pernikahannya. Ya, makasih Pak. Siap. Assalamualaikum. Sebelum melakukan ijab qabul, alangkah baiknya kedua mempelai melakukan syahadat, terutama Nurmala. Mari saya tuntun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pernikahan yang sederhana namun penuh makna. Tak
hanya Nurmala yang mengucapkan syahadat, kedua orang tuanya pun ikut menerima cahaya Islam. Di hari itu, dua insan dipersatukan, tak hanya oleh cinta, namun oleh keyakinan. Setelah menikah, mereka mendidik anak-anak mereka dengan Al-Quran dan kasih sayang. Islam diajarkan dari rumah, dari lisan sang ayah dan ibu yang penuh cinta. Kini, anak-anak mereka pun tumbuh dan mengajarkan Islam pada generasi berikutnya. Dari satu keluarga, cahaya Islam menjalar ke rumah-rumah, ke jiwa-jiwa. Orang-orang mulai mengaji, masjid kecil pun berdiri, hati pun ikut terbuka. Dan kini, Islam telah menyebar ke seluruh penjuru Nusantara, menjadi jalan hidup yang diterima oleh rakyatnya. Jadi begitu ceritanya. Perlu kalian tahu, sebelum kedatanganku di Pulau Jawa ini 2 abad yang lalu, ada para pedagang yang terlebih dulu datang dan membawa agama Islam hingga tersebar luas. Izin bertanya Pak Kiai, saya ingin tahu bagaimana Pak Kiai bisa menyebarkan agama Islam? Saya menyebarkan Islam melewati pendidikan, seperti sekarang ini. Nanti kalian yang meneruskan dakwah saya ya. Amin.